Selamat pagi Bapak Ibu peserta webinar hari ini. Yang kami hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah dimanapun berada. Yang kami hormati Bapak Ibu guru hebat di seluruh Nusantara. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena hari ini kita bisa berkumpul bersama-sama dalam kegiatan webinar hari ini. Saya Andi Susandi selaku MC yang akan memandu kegiatan hari ini. Bapak Ibu, hari ini kita akan mendengarkan materi yang akan disampaikan oleh narasumber kita, yaitu Bapak Zulkarnaini. Kepada Bapak Zulkarnaini kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu guru hebat di seluruh Nusantara. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah yang Maha Kuasa. Atas berkat dan rahmatnya lah hari ini kita bisa berkumpul di webinar kali ini, yang mana pada kali ini kita akan membahas mengenai pembelajaran berdiferensiasi. Oke Bapak Ibu, untuk pembelajaran berdiferensiasi ini, mungkin kita sudah mengenal dan sudah sering mendengarkan apa sih pembelajaran berdiferensiasi ini. Nah, untuk sesi pertama ini, pembelajaran berdiferensiasi, jadi latar belakangnya adalah setiap anak ada istimewa dan telah dibekali dengan kemampuan, minat, dan bakat yang unik dan luar biasa sejak lahir. Jadi anak-anak ini sudah istimewa, sudah memiliki kemampuan, minat, bakat, dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu, setiap guru harus dapat memetakan dan menggunakan potensi tersebut, ini guna meningkatkan potensi dan capaian pembelajaran peserta didik. Guru perlu melakukan asesmen terlebih dahulu untuk memetakan kompetensi, minat, bakat peserta didik, yang disebut dengan asesmen diagnostik. Bapak Ibu, asesmen diagnostik ini terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah asesmen diagnostik non-kognitif, seperti tes minat, gaya belajar, dan ada juga asesmen diagnostik kognitif, atau untuk SMK itu biasanya kejuruan. Nah, untuk mengetahui kesiapan belajar peserta didik. Nah, selanjutnya hasil asesmen inilah ya yang digunakan oleh guru untuk menerapkan pola dan proses pembelajaran berdiferensiasi. Jadi Bapak Ibu, sebelum kita melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, kita harus mengetahui dulu minat siswa, bakat siswa, kesiapan belajar siswa. Nah, setelah itu baru kita cantumkan ke RPP ya, atau modul ajar yang akan kita gunakan yang berbasis atau menggunakan model pembelajaran berdiferensiasi. Oke, lanjut Bapak Ibu. Nah, apa sih pembelajaran berdiferensiasi itu? Pembelajaran berdiferensiasi, ya, maaf, pembelajaran berdiferensiasi ini adalah proses belajar mengajar di mana peserta didik ini dapat mempelajari materi pelajaran sesuai dengan kemampuannya, apa yang disukainya, dan kebutuhannya masing-masing, sehingga mereka tidak merasa frustasi dan merasa gagal dalam pengalaman belajarnya. Ya. Jadi pembelajaran berdiferensiasi ini eh, dia di mana proses peserta didik ini mempelajari materi itu sesuai dengan kemampuan anak-anaknya, ya, sesuai dengan minatnya, apa yang disukainya. Oke, lanjut. Nah, ada tiga aspek pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama itu adalah konten, yang kedua proses, yang ketiga ini adalah produk. Ya. Jadi untuk konten itu adalah terkait dengan apa yang akan diajarkan. Jadi ini untuk konten. Sedangkan proses ini adalah terkait apa yang akan dilakukan oleh peserta didik dalam proses belajar. Sedangkan aspek asesmen atau produk ini adalah berupa pembuatan produk yang dilakukan di bagian akhir yang dapat mengukur ketercapaian tujuan pembelajaran. Jadi di dalam
pembelajaran berdiferensiasi itu ada tiga, ada konten, proses, dan produk. Jadi, untuk konten ini ada isinya, proses ini ada proses yang akan kita lakukan, sedangkan produk ini hasil akhirnya. Ya. Oke, lanjut Bapak Ibu. Nah, ini adalah ciri dari pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama, bersifat proaktif. Apa itu bersifat proaktif? Yaitu guru secara proaktif dari awal sudah mengantisipasi kelas yang akan diajarkannya dengan merencanakan pembelajaran untuk peserta didik yang berbeda-beda. Jadi bukan menyesuaikan pembelajarannya dengan peserta didik sebagai reaksi dari evaluasi tentang ketidakberhasilan pelajaran sebelumnya. Sedangkan yang kedua, yaitu menekankan kualitas daripada kuantitas. Ini harus diingat, menekankan kualitas dibandingkan kuantitas. Dalam pembelajaran berdiferensiasi, ya, jadi kualitas dari tugas lebih disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik. Jadi bukan berarti anak yang pandai setelah selesai mengerjakan tugasnya akan diberi lagi nilai atau tugas tambahan yang sama. Namun ia diberikan tugas lain yang dapat menambah keterampilannya. Terus selanjutnya, ciri yang selanjutnya adalah berakar pada asesmen. Jadi guru selalu mengakses para peserta didik dengan berbagai cara untuk mengetahui keadaan mereka dalam setiap pembelajaran. Sehingga berdasarkan hasil asesmen tersebut, guru dapat menyesuaikan pembelajarannya dengan kebutuhan mereka. Yang selanjutnya, menyediakan berbagai pendekatan dalam konten, proses pembelajaran, produk yang dihasilkan, dan juga lingkungan belajar. Nah, dalam pembelajaran berdiferensiasi ini ada 4 unsur yang dapat disesuaikan dengan kesiapan peserta didik dalam mempelajari materinya, minatnya, gaya belajar mereka. Nah, keempat unsur yang disesuaikan adalah konten, yaitu apa yang dipelajari. Selanjutnya adalah proses, bagaimana mempelajari materi tersebut, ya. Terus produk, ini adalah apa yang dihasilkan setelah mempelajarinya. Ini untuk produk. Dan yang terakhir itu adalah lingkungan belajar atau iklim belajar, ya. Jadi ada 4 unsur yang harus diperhatikan. Selanjutnya, berorientasi pada peserta didik. Nah, ini udah jelas ya, kalau pembelajaran berdiferensiasi ini berorientasi pada peserta didik. Jadi, tugas yang diberikan berdasarkan tingkat pengetahuan soal peserta didik terhadap materi yang akan diajarkan sehingga guru merancang pembelajaran sesuai dengan level kebutuhan peserta didik. Nah, guru lebih banyak mengatur waktu, ruang, dan kegiatan yang akan dilakukan peserta didik daripada penyajian informasi kepada peserta didik. Dan selanjutnya yaitu merupakan campuran dari pembelajaran individu dan klasikal. Jadi guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk kadang-kadang belajar bersama-sama secara klasikal dan dapat juga belajar secara individu. Ini adalah ciri dari pembelajaran berdiferensiasi. Yang terakhir, dari ciri pembelajaran berdiferensiasi ini adalah bersifat hidup. Apa itu bersifat hidup? Nah, bersifat hidup di sini adalah guru berkolaborasi dengan peserta didik terus-menerus. Ya. Jadi, guru ini selalu berkolaborasi dengan peserta didik, termasuk untuk menyusun tujuan kelas maupun individu dari para peserta didik. Karena dia berpusat pada peserta didik ya Bapak Ibu ya. Jadi, guru memonitor bagaimana pelajaran dapat cocok dengan para peserta didik dan bagaimana penyesuaian sumbernya juga ya. Oke, selanjutnya prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Nah, untuk prinsip pembelajaran berdiferensiasi di sini ada 5. Yang pertama, lingkungan belajar. Yang selanjutnya, kurikulum berkualitas. Terus ada asesmen berkelanjutan. Terus pengajaran responsif. Dan yang terakhir itu adalah kepemimpinan dan rutinitas kelas. Lingkungan belajar ini adalah meliputi lingkungan fisik sekolah,
dan kelas di mana peserta didik menghabiskan waktunya dalam belajar di sekolah. Iklim belajar merujuk pada situasi dan kondisi yang dirasakan peserta didik saat belajar, relasi, dan berinteraksi dengan peserta didik lain maupun gurunya. Nah, di dalam pembelajaran, guru harus memberikan respon kepada peserta didik sesuai dengan kesiapan minat, profil belajar mereka, supaya kebutuhan belajar ini terpenuhi. Yang selanjutnya adalah kurikulum berkualitas. Ya. Ada juga di sini adalah asesmen berkelanjutan, terus pengajaran responsif, terus kepemimpinan rutinitas kelas. Ini adalah prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Oke, lanjut lagi. Keragaman peserta didik. Bapak Ibu yang saya hormati, peserta didik ini unik ya Bapak Ibu ya. Memiliki 3 keragaman peserta didik yang harus diketahui oleh guru. Ya. Nah, dari ketiga keragaman inilah yang akan dimasukkan ke dalam pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama, minat. Yang kedua, kesiapan belajar. Terus yang ketiga, profil belajar. Jadi ada 3 yang harus diketahui oleh guru. Bagaimana minat siswanya, bagaimana kesiapan belajar siswanya, bagaimana profil belajar siswanya. Yang pertama, kesiapan belajar. Kesiapan belajar di sini adalah keseragaman kesiapan belajar. Ini melihat sejauh mana peserta didik menguasai suatu materi. Guru sebelum pelaksanaan pembelajaran itu perlu melakukan asesmen terkait dengan kesiapan ini. Nah, ketika kita ingin mengajar sebuah materi, ya, silahkan menggunakan asesmen, ya, bagaimana kemampuan awal peserta didik, bagaimana kesiapan belajar peserta didik. Yang selanjutnya minat. Nah, minat, keseragaman minat untuk melihat hobi anak dalam hal apa. Nah, hobi ini bisa menentukan produk atau aktivitas apa yang perlu dilakukan anak dalam proses belajar. Nah, anak minatnya bagaimana? Ini bisa dijadikan sebagai acuan untuk pembuatan perencanaan pembelajaran berdiferensiasi. Karena setiap anak memiliki minat yang berbeda-beda. Selanjutnya, gaya belajar. Nah, ini harus diketahui, ya. Gaya belajar ini untuk melihat kecenderungan gaya belajar anak. Ada anak yang senang belajar bersama, ada anak yang senang belajar mandiri. Berarti kalau anak-anak yang senang belajar bersama, otomatis kita menggunakan proses pembelajaran berkelompok, ya. Nah, ini adalah 3 hal yang harus diketahui guru ketika ingin melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Selanjutnya, ini adalah contoh dari strategi pembelajaran berdiferensiasi. Misalnya kita lihat dari kesiapannya. Ini bisa menggunakan diskusi kelas dengan pertanyaan yang berbeda level kesulitannya. Ini untuk kesiapan. Terus tutor sebaya menjelaskan teman yang kesulitan. Terus ada tugas dengan menggunakan RAFT ya. Terus menggunakan dadu berpikir yang level kesulitan tugasnya berbeda. Ini kita jika ingin mengetahui kesiapan. Misalnya kita menggunakan diskusi kelas ya. Terus untuk mengetahui minat, ini bisa menggunakan diskusi kelas dengan pertanyaan yang berbeda sesuai minat peserta didik. Terus bisa menggunakan tutor sebaya yang memiliki minat yang sama. Terus bisa juga menggunakan RAFT ini ya, yang berbeda topiknya sesuai dengan minat peserta didik. Menggunakan jigsaw juga bisa. Ini kita sesuaikan ya Bapak Ibu ya, sesuaikan dengan kelas kita, sesuaikan dengan sekolah kita. Terus untuk mengetahui profil belajar, bisa menggunakan diskusi, ya, misalnya menggunakan chatting di media online, ya, dan lain sebagainya. Terus menggunakan tutor sebaya juga bisa. Ini untuk strategi untuk mengetahui kesiapan, minat, dan profil belajar peserta didik. Nah, ini juga ada
Bisa menggunakan untuk kesiapan itu bisa menggunakan kontrak belajar untuk kegiatan berdasarkan kesiapan peserta didik. Terus papan pilihan juga bisa. Dadu berpikir untuk minat juga bisa. Kontrak belajar, belajar mandiri, terus profil belajar, misalnya pameran berjalan, ya, dadu berpikir juga bisa, dan lain banyak masih banyak ya Bapak Ibu ya. Cara untuk mengatur kesiapan, minat, profil belajar. Silakan disesuaikan dengan sekolah Bapak Ibu masing-masing. Nah, ini harus kita ketahui Bapak Ibu ya, di kelas kita untuk kesiapan anak bagaimana, untuk minatnya bagaimana, profil belajarnya bagaimana. Ketika anak-anak misalnya banyak yang senangnya kerja kelompok, tapi di pembelajaran kita ini kita menggunakan belajar mandiri misalnya, ini juga tidak sesuai. Terus anak-anak yang suka misalnya kita menggunakan media PowerPoint misalnya, ya. Nah, kalau kita ceramah-ceramah dan ceramah, maka anak akan bosan. Oke, selanjutnya elemen pembelajaran berdiferensiasi. Nah, elemen pembelajaran berdiferensiasi ini ada 4. Yang pertama itu adalah konten, proses, produk, dan lingkungan belajar. Nah, ini juga elemen yang harus kita ketahui sebagai guru. Oke, kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah konten. Tadi sama, konten adalah materi apa yang akan diajarkan oleh guru di kelas atau materi yang akan dipelajari oleh peserta didik di kelas. Ini bisa kita lihat dari misalnya kesiapannya, minatnya, ya, dan gaya belajarnya. Misalnya yang lebih cenderung ke konten ini adalah di minat, ya Bapak Ibu ya. Minat, misalnya kalau anak suka membaca, ada yang suka mendengarkan, nah itu ya. Itu gaya belajar juga bisa masuk situ. Terus proses. Nah, proses ini adalah dalam proses pada bagian ini adalah kegiatan yang dilakukan peserta didik di kelas. Nah, kegiatan yang dimaksud adalah kegiatan yang bermakna bagi peserta didik sebagai pengalaman belajar di kelas. Misal kita menggunakan bermain misalnya, terus menonton, ya ini adalah proses proses mempelajari materi tersebut. Sedangkan konten ini lebih ke materinya, ini proses adalah caranya, produk ini adalah hasilnya, ya. Nah, biasanya produk ini merupakan hasil akhir dari pembelajaran untuk menunjukkan kemampuan, kepengetahuan, keterampilannya, dan pemahaman peserta didik setelah menyelesaikan satu unit pelajaran atau bahkan setelah membahas materi pelajaran selama satu semester. Dan yang terakhir dari keempat tadi ini salah tulis ya Bapak Ibu ya. Yang terakhir itu adalah lingkungan belajar. Nah, setiap sekolah kan berbeda-beda ya Bapak Ibu ya. Jadi kita harus menyesuaikan. Lingkungan belajar yang dimaksud itu meliputi susunan kelas secara personal, sosial, dan fisik. Nah, lingkungan belajar juga harus disesuaikan dengan kesiapan peserta didik dalam belajar, minat mereka, dan profil belajar mereka agar peserta didik memiliki motivasi yang tinggi dalam belajar. Oke, Bapak Ibu, untuk materi hari ini, ya, untuk webinar kali ini mungkin cukup sampai di sini dulu untuk sesi pertama. Nanti kita akan lanjutkan ke sesi berikutnya mengenai penilaian pembelajaran berdiferensiasi. Ini baru gambaran awal dari pembelajaran berdiferensiasi. Nanti ada tahap-tahap berikutnya kita bagaimana pelaksanaannya, bagaimana praktik pembelajaran berdiferensiasi. Nah, untuk link daftar akhir ya, link absensinya, silakan Bapak Ibu lihat di komentar atau lihat di deskripsinya. Ya. Oke, semoga bermanfaat. Dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.